Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Robi Mahdapi, mahasiswa Unsur, kelas semester 2 non reguler, NPM 7420120162. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-10 tentang ajaran kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Apabila kita berbicara kesalahan, maka kesalahan itu adalah unsur subjektif, berbeda dengan berkualitas dan melawan hukum merupakan unsur objektif. Kenapa disebut unsur objektif? Karena kesalahan itu berada di diri pelaku. Karena kesalahan khusus dalam pidana dibagi menjadi dua, yaitu kesengajaan dan kedua kealpaan. Ketika kita berbicara unsur kesalahan, maka yang pertama, seseorang itu bisa dimintai pertanggungjawaban pidana kalau dia punya unsur kesalahan. Yang kedua, yang bersangkutan bisa dimintai pertanggungjawaban pidana kalau dia mampu bertanggung jawab. Dia di sini adalah pelaku. Di antara pelaku dengan perbuatannya harus memiliki hubungan batin. Jadi pelaku harus menyadari pelaku harus dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam kesalahan ini tidak ada alasan permaaf, itu namanya kesalahan atau kesengajaan atau dolus. Di dalam KUHP tidak ditemukan pengertian atau definisinya secara khusus, tapi kalau dilihat dari memori penjelasan KUHP, maka ditemukan bahwa kesengajaan itu batasnya bahasa Belandanya adalah weten en weten, yaitu pelaku menghendaki dan mengetahui akan suatu perbuatan dan mengetahui akibatnya. Oleh karena itu, ketika kita melihat unsur kesengajaan, maka kita melihat ada dua teori, Will's theory atau teori kehendak, yang kedua teori membayangkan atau foretelling theory. Teori macam-macam kesengajaan ada tiga. Satu, sengaja dengan maksud. Contoh, A menampar B dengan maksud agar B merasa sakit karena B suka berbohong sehingga A menampar B dengan sengaja supaya dia atau si B itu tidak berbohong lagi. Ketika si A melakukan perbuatan menampar ke B, maka A menghendaki perbuatan tersebut dan menyadari, artinya dia menyadari perbuatan tersebut dan membayangkan kalau ditampar B akan kesakitan. Harapan A adalah kalau dia kesakitan maka si B tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Teori kesengajaan dengan sadar kepastian atau teori kesengajaan dengan sadar keharusan, bahasa Belandanya opzet as omer. Terhadap hal ini adalah dua akibat, maka dalam hal ini pelaku menghendaki akibat yang dituju. Contoh, kalau dia melakukan satu perbuatan, misalnya A menembak B dengan menggunakan pistol, maka yang dituju oleh pelaku itu adalah B. Nah, di sini akibat yang memang ditunjuk oleh si A adalah matinya si B, itu akibat yang pertama. Akibat yang kedua adalah mungkin saja si A tidak menghendaki tetapi itu menjadi keharusan. Misalnya ketika A mau menembak B, ternyata B menghindar dan yang kena bukan B tetapi C, yang kebetulan lewat, sehingga yang kena tembakan bukan B melainkan C. Dan C ini bukan tujuannya sebenarnya dari si A. Kesengajaan dengan sadar kepastian atau kesengajaan dengan keharusan ada dua akibat. Atau misal contoh, kalau A mau menembak B sementara B itu ada di balik kaca rumah, maka ketika mau menembak B harus pecahkan kaca terlebih dahulu. Jadi A menembak B dan B ada di balik kaca, maka si A harus menembaki kaca. Dan menembaki kaca ini bukan kehendak apa tujuan, tetapi ini satu keharusan. Kenapa? Karena untuk menembak B maka kaca harus dipecahkan. Kesengajaan dengan sadar kepastian atau suatu perbuatan tersebut. Kesengajaan dengan segala kemungkinan atau dengan contoh bersyarat. Dolus epetus nud wordlock offset. Jadi kesengajaan itu ada tiga coraknya atau ada tiga bentuknya. Kesengajaan dengan maksud atau tujuan, kesengajaan dengan kepastian atau keharusan, kesengajaan dengan segala kemungkinan atau bersyarat. Sedangkan sifatnya kesengajaan itu ada dua, yaitu kesengajaan berwarna dan yang kedua ada kesengajaan tidak berwarna. Pembagian jenis kesengajaan dolus ada dibagi menjadi 8. Yang pertama dolus determinatus, yang kedua dolus indeterminatus, yang ketiga dolus alternativus, yang keempat dolus generalis, kelima dolus generalis, dan yang keenam dolus indelectus atau ero hactum, yang ketujuh dolus primariatus, yang kedelapan dolus repenus atau disebut juga hasnain, bahasa kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Kesengajaan ada yang namanya kekeliruan atau kesesatan atau salah kira atau duali atau ignos. Mistake ini disebut juga tidak sengaja atau kesesatan atau kekeliruan. Bisa kesesatan kepada peristiwa, bisa kesesatan hukumnya,
atau kekeliruan orangnya. Bisa juga penyimpangan sasaran, atau bisa juga yang diatur dalam delik. Inilah teori dari macam-macam kesengajaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.